قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin sepertinya masih terus berlanjut ini pembahasan tentang aura cinta, dimana kalau kita melihat video dari aura cinta ya, ketika bertemu dengan Pak Deddy Mulyadi, itu tengilnya minta ampun kaum muslimin ya. Dan ini cocok sebenarnya kalau dikirim ke Barak TNI, cocok ya, supaya itu karakternya, adabnya, akhlaknya itu bisa dibenahi ya. Kalau kita lihat tengil banget kaum muslimin ya, waktu ngobrol sama Pak Deddy Mulyadi ya, sudah ditanya kondisinya orang nggak punya, hidup di bantaran kali ya, ketika ada kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi yang menolak adanya istilah wisuda ya, kegiatan-kegiatan wisuda untuk anak sekolah, dia tolak kaum muslimin ya, dengan alasan itu cuma sekali seumur hidup dan sebagainya, untuk kenangan dan sebagainya. Padahal masyarakat itu banyak yang setuju dengan gagasan dari Pak Deddy Mulyadi ya, karena acara-acara wisuda untuk anak sekolah tingkat TK, SD, SMP, SMA itu sangat memberatkan masyarakat. Tapi si aura cinta ini dengan belagunya kaum muslimin ya, dia pengen tetap acara wisuda itu dilaksanakan ya, berapapun bayarnya. Bahkan orang tuanya juga mendukung. Na'udzubillah min dzalik ya. Bahkan sekarang aura cinta ini malah viral, diundang di podcast kaum muslimin ya. Ada di podcast Dr. Richard Lee juga. Ya Allah, orang-orang seperti ini kok malah diangkat ya. Harusnya ini ya dibina ya, dimasukkan ke barak militer, dibentuk supaya akhlak dan karakternya terbentuk ya, supaya jadi orang yang baik. Apalagi kita tahu ternyata aura cinta ini artis iklan pinjol kaum muslimin. Parah ya. Coba kita lihat ya bagaimana komentar orang-orang kaum muslimin ini. Banyak yang berkomentar tentang aura cinta ini kaum muslimin ya. Ya coba kita lihat videonya kaum muslimin. Masalah aura cinta terkait video Kang Deddy Mulyadi masih berlanjut guys. Kalian udah lihat belum sih podcastnya Dr. Richard sama si aura cinta itu? Lihat rambut gua sampai berantakan gini saking peningnya gua dengerin tuh podcast. Gua nggak ngerti lagi, kayaknya kata gua ini emang si Ora ini berani gitu. Dia tuh ngomong berani, berpendapat berani gitu. Tapi makin dia ngomong tuh makin kelihatan kayak lu tuh nggak paham apa-apa, Neng. Dari Neng Ora gue belajar ya, berani berbicara itu bukan berarti Anda cerdas. Gue mau tanya deh, ini si Neng Ora tuh mau nyerah di episode berapa sih? Gue udah enek banget gitu, udah kayak dongkol banget gitu. Dia tuh mau udahan di episode berapa? Kata gue Neng Oranya nggak salah. Yang salah itu acara-acara yang undang dia, malah makin blunder. Gue ngontenin dia juga salah, gue juga salah gara-gara ngontenin dia. Tapi gue udah gedek. Neng Ora ya, sekali lagi nih, Aye kasih tahu, Neng, itu tanah bukan tanah milik lu, bukan tanah milik orang tua lu, bukan tanah milik mertua lu, itu tanah milik negara, Neng, negara. Public speakingnya dia udah bagus banget itu di podcastnya Dr. Richard, sama seperti public speaking dia waktu bertemu langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Public speakingnya bagus, kalimatnya bagus, penataan bahasanya bagus ya. Sekarang attitude-nya juga udah lebih mending gitu ya, mimik wajahnya juga udah lebih kalem gitu, lebih sopan gitu ya. Tapi isinya kosong, tetep aja, Neng. Di podcast tersebut ada ya, Dr. Richard itu nanya, kamu gak mikir gitu? Terus si Ora jawab gini, enggak. Ya elah, kata gua, lu simpulin sendiri deh ya, dia berbicara lantang, berani, bebas gitu ya. Gue tahu bebas berpendapat gitu ya, sampai belibet kan ini gue ngomong. Tapi lu aja nggak pakai mikir, pola pikirnya kurang. Gimana atuh, Neng? Udah gitu di podcast itu si Neng Ora minta kompensasi. Kompensasinya dalam bentuk apa? Ditanya sama Dr. Richard. Ya kompensasi dalam bentuk bangunan gitu. Paling nggak ada bangunan untuk memindahkan barang. Lah, Neng, lu udah ngebangun, bukan lu, orang tua lu atau mertuanya orang tua lu udah ngebangun rumah di atas tanah pemerintah. Sekarang Ngana minta kompensasi bangunan, Neng. Menurut Ngana aja, Neng, kata gua mah, lihai dalam berbicara tapi tidak dengan isinya. Sekali lagi gue kasih tahu ya, Neng Ora ya, gue berharap ini konten gue terakhir buat lu, Neng ya.
Itu tanah bukan punya lu, bukan punya pribadi, bukan punya mak bapak lu, bukan punya mertua mak bapak lu. Sekali lagi gua tegaskan ya, Neng, itu tanah negara, tanah pemerintah itu, Neng. Lu boleh, Neng, minta ganti rugi, mak bapak lu boleh minta ganti rugi kalau itu tanah lu pribadi, kalau itu milik pribadi, SHM, ada suratnya, ada sertifikatnya, begitu, Neng. Terus kata gue gini ya, Neng ya, lu kan udah dikasih duit tuh 10 jetong sama KDM, sama Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Udah stop keluar-keluarnya, atau lu balikin duitnya ya, biar bisa enak keluar-keluarnya. Lu kalau begini jadi kelihatan kayak orang kagak tahu diri, tahu nggak lu? Lu 10 jutanya lu embat ya, 10 jutanya lu embat nih ya, abis itu lu masih ngomongin permasalahan itu. Udah. Terus di podcast lu sama Dr. Richard, lu ngajarin Kang Deddy turun dulu ke lapangan biar tahu kondisinya, biar tahu situasinya, makanya turun ke lapangan. Neng ora ya, Kang Deddy Mulyadi itu hidup jauh lebih dulu daripada lu. Dia lebih ngerti soal lapangan daripada lu ya. Bocah 1 juta doang. Masalah terjun ke lapangan Kang Deddy Mulyadi lebih jago daripada ente. Masalah terjun ke lapangan Kang Deddy Mulyadi udah lebih dulu daripada ente. Udah bertahun-tahun yang lalu ya. Beliau itu, Kang Deddy Mulyadi, turun ke lapangan. Udah gitu lu juga ngomong, kan bisa musyawarah dulu sama rakyat yang ada di sana, sama penduduk yang di sana segala macam. Neng ora, ibarat kata gini ya, lu punya barang nih ya, lu punya barang, lu pinjemin barang lu ke orang lain, terus begitu mau lu ambil barang lu, dia orang minta musyawarah, padahal itu barang lu. Menurut lu masuk akal nggak? Hah? Ibarat kata itu barang lu yang mau lu minta balik gitu ya, lu minjemin barang ke dia, terus lu mau minta balik barang lu nih, terus dia minta kompensasi, hah? Kan itu barang lu. Udah Neng ora, capek gua ya, akhir-akhir ini konten gua emosional banget, heran. Setelah kemarin gue diem, gue gak puji-puji Kang Deddy Mulyadi, karena yang menurut gue ya biasa aja gitu, kirim anak-anak bandel ke barak militer. Tapi untuk urusan ini gue apresiasi banget, gue happy banget. Gue bilang Kang Deddy Mulyadi the best. Karena ya Kang Deddy Mulyadi itu bukan cuma ngirim anak-anak bandel aja, tapi juga ngirim anak-anak melambai. Nah ini menurut gue yang lebih penting, karena generasi kita harus diselamatin daripada kaum-kaum melambai kayak begini. Ya jujur aja, gue pribadi udah risih banget kalau lagi nongkrong denger cowok-cowok yang teriaknya kayak tikus kejepit. Nah, kaum muslimin ya, memang ya, kalau orang yang sehat, waras, cerdas ya, melihat kelakuan dari Aura Cinta ini kaum muslimin, pasti kesel. Nggak mungkin nggak kesel kaum muslimin ya. Tapi ya mau gimana lagi? Ya itu hasil dari mengkonsumsi sesuatu yang haram kaum muslimin ya. Dia kan jadi bintang iklan pinjol kaum muslimin. Sudah jelas-jelas itu haram. Ya, kemudian dibayar karena mengiklankan sesuatu yang haram, ya, ditambah lagi nggak nutup aurat dan sebagainya. Wah, parah kaum muslimin ya. Yang jelas hasil atau gaji dari dia mengiklankan pinjol itu, ya kan dimakan kaum muslimin. Dimakan dia, dimakan orang tuanya, apalagi kita tahu secara fakta orang tuanya orang nggak punya. Orang tuanya nggak punya. Anaknya jadi artis bintang pinjol, kemudian barulah punya uang. Makanya dia bisa sok-sokan ya, menolak wacana Pak Deddy Mulyadi yang menghapuskan acara wisuda bagi anak sekolah ya, kecuali untuk sarjana ya. Sok-sokan juga menolaknya kaum muslimin ya. Memang makanan yang haram itu kaum muslimin berdampak kepada kepribadian seseorang ya, namanya tumbuh dari sesuatu yang haram. Ya, dampaknya luar biasa dan banyak dampak dari makanan yang haram itu kaum muslimin. Yang jelas makanan yang haram itu pasti akan mempersulit proses pembersihan jiwa. Orang yang terbiasa makan yang haram, jiwanya kotor. Ya, lebih-lebih doanya tidak terkabul, menghalangi terkabulnya doa. Ya, ibadah pun nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ulaikal ladzina lam yuridillah ayyutahhira qulubuhum lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun azim sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhud. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkehendak menyucikan hati mereka. Mereka memperoleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan makanan yang haram. Ya, salah satunya bayaran gaji dari pinjol itu jelas 100% haram. Apalagi sudah makan yang haram, ya, kemudian memerintahkan orang kepada sesuatu yang haram. Ya, mengiklankan supaya orang melakukan pinjol.
itu kan jelas haram kaum muslimin. Ya. Jadi ya sangat layak lah ya. Sangat layak kalau Pak Deddy Mulyadi ini menjemput Aura Cinta dikirim ke barak militer. Ya supaya bisa dibina. Apalagi remaja yang masih punya masa depan. Mumpung masih muda. Diperbaiki adabnya, akhlaknya, agamanya. Diperbaiki. Apalagi di video sebelumnya sudah ada bukti keberhasilan Pak Deddy Mulyadi membentuk karakter sebagian remaja di Jawa Barat dengan memasukkan mereka ke barak militer. Yang tadinya melawan orang tua, mereka ada penyesalan. Yang tadinya mereka merokok, mereka bisa berhenti. Ya, begitu juga Aura Cinta, dikirim ke barak militer, dibina. Ya. Kemudian diinterogasi. Cari tahu betul siapa bandarnya. Tangkap, ya, gerebek gitu. Karena itu sangat merusak generasi penerus. Sangat merusak. Bayangkan kalau generasi penerus ini seperti Aura Cinta ini. Apalagi ya, korban-korban pinjol itu banyak. Ya. Dan kita bisa melihat ada yang sampai na'udzubillah min dzalik, ya. Bundir. Ya, coba kaum muslimin. Ya, dampaknya sangat buruk. Dan kami rasa semua mendukung lah. Ya. Semua mendukung. Bahkan kalau bisa memerintahkan kepada Pak Deddy Mulyadi, jemput Aura Cinta, ya, kemudian gerebek itu bos pinjolnya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin, ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek daripada makanan dan minuman yang haram, doa tidak terkabulkan. Apa itu doa, saudara? Doa itu seperti gini rasionalnya. Kalau Anda kerja di kantor, kemudian kita ingin melobi kepada atasan kita agar gaji dinaikkan, agar kesalahan dimaafkan. Kita menggunakan sebuah fasilitas, tulisan atau lisan, disampaikan kepada atasan tadi, supaya bisa permasalahan kita, gaji dinaikkan, clear, atau jabatan dinaikkan, atau bahkan mungkin kesalahan kita dimaafkan. Tulisan dan lisan ini, kalau dalam agama kita, itu namanya doa. Maksudnya bagaimana seseorang menyampaikan kepada Sang Pencipta Allah, kalau ini kesalahan saya, ya Allah maafkan. Saya butuh ini, ya Allah berikan. Saya butuh tambahan, berkahi, dan seterusnya. Doa, penyampaian sesuatu hajat, bukan kepada atasan teman-teman, atau kepada wali kota, atau kepada gubernur, atau kepada presiden atau raja, hanya kadang-kadang untuk memenuhi satu hajat dunia. Sang Pencipta Allah bisa mengalirkan darah di urat-urat saraf kita, yang mengisi sumsum dalam tulang-tulang kita, yang membuat otak kita bisa berfungsi dan kita bisa berpikir, yang mengatur segala sistem pencernaan yang rumit dalam tubuh kita, menciptakan semua jenis pohon-pohonan, hewan-hewan, manusia, segala macam hal. Kita sedang minta kepadanya. Jangan anggap remeh doa itu, seakan-akan sesuatu yang tidak penting. Kapan saya perlu saya ucapkan? Tidak, saudara. Sang Pencipta bahkan mengikat orang-orang beriman dengan doa. Ada yang sifatnya dia harus baca, ada yang memang kalau dia punya hajat dia sampaikan. Seperti misalnya kita tahu ada doa mau makan, doa habis makan, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa pakai baju, doa lepaskan baju, doa masuk rumah, doa keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau berhubungan biologis. Banyak sekali doa yang disampaikan. Ada doa juga yang kita punya hajat tambahan plus kita ingin sampaikan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya teman-teman sekalian? Kalau kita di dunia lalu kemudian tidak ada doa kita, hajat yang kita ingin supaya ditambahkan fasilitas atau dimaafkan kesalahan tidak dikabulkan, dan sumber utama tidak diterima doa itu adalah makanan dan minuman yang haram. Dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Tabarani, Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, sumbernya, jenisnya. Perbaiki makanan dan minumanmu, niscaya doamu terkabul. Jadi kalau ada jelas ini makna lawannya hadis ini. Kalau ada orang yang bilang, Ustaz saya sudah bertahun-tahun berdoa belum dikabulkan, salah satunya perhatikan, makanan dan minumanmu sudah halal atau enggak? Dan ingat, tidak butuh seorang mukmin dengan yang haram, teman-teman sekalian. Kita tidak butuh sama sekali. Kenapa? Karena sesuatu yang haram sifatnya lebih sedikit daripada sesuatu yang halal.
Saya sudah sering menyampaikan dalam tablik akbar kita. Di antaranya adalah kalimat yang saya bilang, contoh Allah haramkan babi. Jangan makan babi ya. Lihat gantinya, sapi, kambing, ayam, kuda, kelinci, semua hewan yang ada di air halal. Yang haram sedikit, yang halal banyak. Nggak boleh minum khamar ya. Allah ganti susu, madu, sirup, banyak gantinya. Lalu untuk apa kita masuk ke ranah zona yang haram ini? Cari zona yang aman. Sang pencipta memberikan kepada kita. Jangan zina ya, Allah ganti dengan nikah. Silahkan lampiaskan biologis dengan cara itu. Tinggal lamar, diucapkan oleh walinya, saya nikahkan kamu, dan dia mengatakan saya terima nikahnya. Selesai. Bisa melampiaskan, bahkan digantungkan pahala yang besar. Lalu untuk apa terjerumus pada yang haram? Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang sudah masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. وَقَدْ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَكْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّي وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Sungguh beliau telah menyebutkan, Nabi SAW, orang yang menempuh perjalanan panjang dalam keadaan rambutnya kusut, tubuhnya berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya seraya berucapkan, wahai Rabb, wahai sang pencipta, wahai sang pencipta. Allah dipanggil sama dia. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Kata para ulama hadis, yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang sengaja makan haram atau mendapatkan makanan haram yang dia tahu sumber haram itu, tapi tetap dia makan. Walaupun orang miskin, teman-teman sekalian, orang fakir, nggak punya apa-apa, jangan makan kecuali yang halal. Sebagian ulama salaf, mereka sampai mengikat perut mereka dengan batu pada saat lapar kalau tidak dapat sumber halal. Nggak makan hari itu, nggak usah makan. Kalaupun saya mati dalam keadaan mulia, daripada saya harus memasukkan sepotong makanan yang haram. Kata beliau, perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Pengaruh makanan haram dalam menghalangi terkabulnya doa. Apa daya seseorang ketika sebab-sebab langit terputus darinya? Ia mengangkat kedua tangannya ke langit saat sedang sakit mengharapkan kesembuhan dari penyakitnya, saat ia berada dalam kesusahan dan mengharapkan kelapangan darinya, dan saat ia berada dalam duka yang mengharapkan kelapangan darinya. Ia mengangkat kedua tangannya dengan mengiba kepada Rabb agar dihilangkan kesusahannya dan dilapangkan dari kesedihannya, sedang pintu-pintu langit ditutup karena ia makan haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Andai kata tidak ada dalam keharaman kecuali kerugian ini, niscaya sudah bisa menjadi penjerah dan penghalau terbesar untuk tidak makan yang haram. Karena itu, perbaikilah makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Dan janganlah tutup pintu-pintu langit dengan makan keharaman, karena engkau butuh kepada Rabbmu dan engkau tidak pernah tidak butuh kepadanya.